Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 1. If the roots of the equation. Ini artinya akar-akar ya. Akar-akar dari persamaan ini adalah X1 dan X2. Nah, jika akar-akar persamaan ini adalah 3 kali X1 dan 4 kali X2, maka nilai P-nya berapa? Itu maksudnya. Nah, caranya gini, ini gampang ya. Kita masuk ke persamaan yang pertama. X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 sama dengan apa? Sama dengan 0. Ini kan mempunyai akar-akar X1 dan X2, kan gitu. Nah, masuk kita ke rumus jumlah. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan, rumusnya ini kan negatif B per A. B-nya negatif 2, berarti ketemu negatif, hasilnya jadi positif. A-nya 1, di sini dia A-nya. Maka ini hasilnya 2. Nah, sekarang rumus perkaliannya apa? X1 dikalikan dengan X2 sama dengan apa? C per A. C-nya adalah negatif 8. A-nya 1, maka hasilnya ini negatif 8. Nah, sekarang masuk kita ke persamaan yang kedua. X pangkat 2 ditambahkan dengan 10X dikurang dengan 16P sama dengan 0. Mempunyai akar-akar 3 kali X1 dan juga 4 kali X2. Nah, hal yang sama kita lakukan. Rumus jumlahnya apa? 3X1 ditambahkan dengan 4X2, ini sama dengan negatif B per A. B-nya 10, ketemu negatif, berarti ini hasilnya negatif 10. A-nya 1 ya. Nah, sekarang masuk kita ke rumus perkaliannya. 3 kali X1 dikalikan dengan 4X2, ini sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 16P. A-nya 1, maka ini hasilnya negatif 16P. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan 12 X1 kali X2. Ya kan? Nah, ternyata di sini dikasih tahu X1 kali X2 itu negatif 8. Nah, maka ini kita kalikan aja dengan negatif 8 sama dengan apa? Negatif 16P. Nah, ini kita coret. Negatif 16 kita coret dengan negatif 8. Hasilnya positif, di sini 2, yang ini 1. Kemudian si 2 ini kita coret dengan ini, yang ini 1, yang ini 6. Maka hasilnya 6 sama dengan P. Ini jawabannya. Berarti yang B. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. A quiz team consisting of 3 students will be selected from 4 male and 3 male students. Nah, artinya gini, ada suatu tim kuis yang terdiri dari 3 siswa. Akan diseleksi dari 4 laki-laki dan juga 3 perempuan. Nah, jika setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, berapa banyakkah kemungkinan terpilih tim tersebut? Nah, sekarang perhatikan. Kakak mau jelaskan dulu apa itu perbedaan kombinasi dan juga apa itu permutasi. Nah, kalau dalam kombinasi, AB itu sama dengan BA. Itu kombinasi. Nah, kalau dalam permutasi, AB itu tidak sama dengan BA. Kombinasi itu biasanya tidak ada jabatan. Ini. Nah, kemudian kalau dia permutasi itu pasti jabatan. Biasanya ya. Artinya gini. Kalau permutasi itu berapakah cara memilih ketua, wakil ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Itu kan jabatan ya. Maka itu pasti permutasi. Nah, kalau dalam kombinasi tidak ada jabatan. Nah, artinya gini, ada 4 laki-laki dan juga 3 perempuan. Misalnya saya ambil A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D ini misalkan si laki-lakinya. E, F, G ini misalkan si wanitanya. Nah, jadi kalau misalnya terpilih di putaran pertama A, B, E. Nah, di putaran kedua misalnya E, B, A. Itu sama nggak orangnya? Sama kan? Nah,
Jadi yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah kombinasi, bukan permutasi. Jangan salah paham ya. Nah, jadi kombinasi dari 3 ini dari mana? Yang diminta. Yang ini. Dari 7 orang yang tersedia. 4 laki-laki dan juga 3 wanita. Nah, ini sama dengan apa? Berarti ini 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 7 kurang 3 berapa? 4 faktorial. Maka ini kita coret. Hasilnya di sini berapa? 7 dikalikan 6 dikalikan 5, ya kan? Nah, 3 faktorial itu kan sama dengan 6, maka ini kita coret. 7 kali 5 berapa? 35. Inilah jawabannya. Berarti yang C. Nah, masuk ke pembahasan yang nomor 3. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan P yang ini. Dan 3 log 3 sama dengan Q. Nah, di grup TPS kuantitatif ini sudah kakak jelaskan bahwasannya ini ada soal yang kurang. Ini 3 logaritma 5. Itu soal sebenarnya. Sama dengan Q. Nah, yang ditanya apa? Hasil dari 5 logaritma 12. Nah, kita harus jabarkan dulu yang ditanya ini ke dalam bentuk sifat logaritma supaya bisa kita selesaikan. Nah, tujuan kita 5 log 12 ini kita dorong ke kedua pernyataan ini yang dikasih tahu di soal ini. Nah, berarti kayak gini dia caranya. Kalau dia A logaritma X, ini kan sama dengan P logaritma X per P logaritma A. P itu kita ambil sembarang bilangan yang positif. Nah, jadi 5 log 12 itu kita ubah. Nah, si P ini angka berapa yang kita ambil? Perhatikan soalnya. Di dalam pernyataan soal ini dikasih tahu bahwasannya ada 2 angka yang sama yang ini, yaitu angka 3. Maka P itu kita gunakanlah dia 3. 3 log X nya berapa? 12 ya. Dibagi dengan 3 log 5. Nah, kemudian si 12 ini kita sederhanakan. 12 ini kan sama halnya dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 ya. Berarti berdasarkan sifat logaritma, A logaritma X ditambahkan dengan A logaritma Y ini kan sama dengan A logaritma X dikalikan dengan Y. Nah, jadi ini sama dengan 3 logaritma 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 logaritma 3 dibagi 3 logaritma 5. Nah, sekarang yang ini 3 log 2 pangkat 2 ini perhatikan ya. Sifatnya yang ini. Kalau dia A logaritma X pangkat M misalnya, maka ini sama dengan M A logaritma X. Ini dia sifatnya. Maka si 2 ini harus kita pindahkan ke depan. Ini sama dengan 2 dikalikan 3 log 2 ditambah 3 log 3 itu kan 1 ya, dibagikan dengan 3 log 5. 3 log 5 itu dikasih tahu Q, berarti ini sama dengan Q. Nah, 3 log 2 ternyata di soal dikasih tahu 2 log 3. Nah, jadi kita tinggal mengubah aja 1 per P. Kan dia terbalik kan? Di sini 3 log 2, di sini 2 log 3. Maka ini 1 per P. 2 dikalikan dengan 1 per P hasilnya 2 per P ditambah 1. 1 itu kan sama dengan P per P ya. Biar kita samakan penyebutnya. Per Q. Sama dengan 2 tambah P per si P ini kita kalikan ke Q-nya. P Q. Inilah yang merupakan hasilnya. 2 tambah P per PQ yang C. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 4.
luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, di sini kan ada dua lingkaran ya. Yang ini lingkaran 1, yang kecil ini kita anggap lingkaran 2 ya, lingkaran 2. Nah, sekarang perhatikan, lingkaran besar ini kan mempunyai jari-jari 10, ya kan? R-nya di sini 10 jari-jarinya. Maka dari sini kita peroleh apa? Yang ditanyakan luas daerah. Maka luas daerah lingkaran itu adalah V R pangkat 2. Nah, karena jawabannya dalam bentuk V, maka V-nya itu nggak usah kita ubah. Jadi luas sama dengan V R pangkat 2. Berarti ini kan sama dengan 100 V ya. Itulah luas lingkaran 1 ini secara keseluruhan. Nah, ini kan dipotong dia kan? Artinya dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2. Nah, kemudian yang ini, yang lingkaran kecil ini, setengahnya merupakan daerah arsiran. Nah, kalau misalnya si setengah ini kita masukkan kemari, kan sama nilainya. Artinya, nilai daerah yang diarsir itu adalah merupakan setengah dari lingkaran yang besar. Nah, jadi luas daerah yang dia maksud itu adalah setengah dari lingkaran yang besar atau lingkaran yang pertama. Berarti ini sama dengan berapa? Setengah dari 100 V itu kan sama dengan 50 V. Ini jawabannya. Yang B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Nilai A pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, yang ditanya A-nya ini berapa? Nah, kemudian di dalam soal ini tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwasannya segitiga ini segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Nah, yang dikasih tahu di soal itu adalah yang ini. Misalkan ini saya ambil segitiga A, B, di sini saya buat si C, di sini saya misalkan si D ya. Ya kan? Nah, berarti segitiga ABD itu kan totalnya 180 derajat. Segitiga. Nah, maka jumlah daripada si X tambah si Y itu sama dengan berapa? 180 kurang 110 sama dengan 70 derajat kan gitu. Nah, tetapi pernyataan soal tidak dikasih tahu bahwasannya si X ini sama dengan si Y. Yang dikasih tahu itu adalah X tambah Y sama dengan 70. Nah, cukup itu aja. Nah, kemudian kita mau mencari si A. Berarti kita masuk ke segitiga ABC. Yang ini kita tambahkan dengan yang ini, dan juga kita tambahkan dengan A-nya, totalnya harus 180 derajat. Nah, jadi ini kan ada dua variabel yang sama ya. Maka di sini X tambah X-nya 2X, kemudian Y tambah Y-nya 2Y, ditambahkan dengan A, itu sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, ini kan duanya boleh kita keluarkan ya. X tambah Y ditambah A sama dengan 180 derajat. Nah, X tambah Y-nya itu sama dengan berapa? 70 kan? Ini. Nah, maka 2 kali 70 140. Nah, jadi A-nya sama dengan 180 dikurang dengan 140. Maka hasilnya sama dengan 40 derajat. Ini dia jawabannya. Yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Pada diagram Venn di bawah ini, daerah yang diarsir adalah merupakan titik-titik. Nah, sekedar informasi, di video sebelumnya ini kita sudah membahas tuntas mengenai diagram Venn ya. Baik materinya dan juga contoh-contoh soal mengenai TPS kuantitatif materi diagram Venn. Nah, silahkan kalian lihat kalau kira-kira kurang paham. Nah, sekarang kalau mengerjakan beginian, kita masuk ke pilihan gandanya. Nah, yang pertama adalah A gabungan B irisan C. A gabungan B irisan C. Nah, padahal di dalam soal si A itu secara keseluruhan tidak diarsir. Padahal ini A gabungan, berarti ini udah salah. Nah, sekarang masuk kita ke B. B itu adalah B gabungan A irisan C. Nah, di soal si B itu adalah penuh dengan arsiran. Dan juga yang ini adalah merupakan A irisan C kan gitu. Nah, ternyata B gabungan A irisan C itulah merupakan daerah arsiran pada soal ini. Maka jawabannya yang mana? Yang B. Berarti yang ini sudah pasti salah, ini salah, dan juga ini salah. Maka jawabannya yang ini. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7.
20% of P is 2M. Artinya 20% dari P itu adalah 2M dan 45% dari P itu adalah setengah N. Maka berapa persenkah M tambah N dari P? Nah, cara mengerjakan ini supaya lebih gampang, kita misalkan si P itu menjadi suatu angka. Misalkan kita ambil 20, boleh angka yang lain, boleh, ya kan? Nah, jadi dikatakan disoalkan 20% dari P, maka 20 per 100 dikalikan dengan P. P itu sudah kita anggap 20, maka ini 20. Ternyata hasilnya dikatakan 2M, maka di sini 2M. Ini kita sederhanakan, di sini 5. Kita sederhanakan lagi, di sini 1, di sini 4, maka 4 sama dengan 2M. Artinya M itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Nah, 45% 45 per 100 dikalikan dengan 20 sama dengan 1 per 2N. Nah, ini kita sederhanakan, di sini 5, di sini 1, sederhanakan lagi, ini 1, ini 9. Artinya 9 sama dengan 1 per 2N. Nah, jadi 18 sama dengan N, kita kali silang dia. Nah, yang ditanyakan disoalkan berapa persen kalau M tambah N dari P. Nah, kita tambahkan aja M dengan N. Totalnya kan 20. Nah, jadi 20 itu sama dengan berapa persen dari 20? Dari P, ya kan? Nah, berarti ini kan sama dengan 100%. Maka jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 8. A goat can spend grass in a field in 4 weeks. Nah, artinya jika seekor kambing menghabiskan rumput di ladang itu selama 4 minggu. Nah, kemudian jika lembu dapat menghabiskan rumput tersebut dengan jangka waktu 3 minggu. How many days will the grass run out if the goat and the cow ate together in the field? Nah, dikatakan di soal itu berapa harikah lamanya jika si lembu dan juga si kambing ini dapat makan bersama-sama untuk menghabiskan rumput yang di ladang tersebut. Nah, caranya gini aja. Si kambing tadi berapa minggu? 4 minggu ya. Ini. Kemudian si lembu berapa minggu? 3 minggu. Nah, kalau mereka bersama-sama, kita buat aja kayak gini caranya. 1 per X sama dengan 1 per 4 ditambah dengan 1 per 3. Nah, kemudian ini kita samakan penyebut, berarti per 12 kan? Di sini 3, di sini 4. Nah, jadi 1 per X sama dengan ini 7 per 12. Nah, artinya X itu sama dengan 12 per 7. Nah, ini kan masih dalam minggu ya. Iya kan? Karena ini masih minggu, ini masih minggu. Nah, kalau kita mau ubah ke hari, maka ini kita kalikan dengan 7 hari. Kenapa? Karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Maka ini kita coret, tinggallah dia itu 12 hari. Ini dia jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 9. The average age of a group of people consisting of doctors and accountant is 40 years. Nah, artinya gini. Average itu kan rata-rata ya. Berarti rata-rata umur 2 grup ya. Yang terdiri dari doktor dan juga akuntan, yaitu 40 tahun. Nah, jadi si 40 tahun ini kita anggap dia itu adalah X total. Ya kan? Rata-rata dari keseluruhan. Nah, jika rata-rata dari dokter itu 35 tahun. Nah, si dokter ini saya anggap dia itu rata-rata yang pertama. Yang ini 35 tahun ya. Nah, kemudian si akuntan rata-rata umurnya 50 tahun. Maka ini saya buat yang kedua, 50 tahun. Nah, yang ditanya adalah what is the ratio between the number of a doctor and the number of accountant? Nah, yang ditanya adalah perbandingan banyak dokter dengan banyak akuntan. Nah, si dokter ini kan tadi kita anggap si N1. Ini ya, yang pertama. Kemudian si akuntan ini kita anggap ini si N2. Maka yang ditanya adalah perbandingan dari N1 dengan N2 kan gitu. Nah, gini dia cara cepatnya. Nilai mutlak X total, artinya rata-rata total, dikurang dengan rata-rata yang kedua dibagi dengan rata-rata total
dikurang dengan rata-rata yang pertama. Ini cara cepatnya. Nilai mutlak ya. Nah, berarti ini sama dengan nilai mutlak. Ini 40 ya. Rata-rata total dikurang dengan rata-rata yang kedua 50, berarti ini negatif 10 dibagi dengan ini 40 dikurang dengan 35, maka ini 5. Nah, ini kan selalu positif, maka hasilnya adalah 2/1, ya kan? Nah, jadi perbandingan N1 dengan N2 itu adalah 2/1. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 10. Akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3M kurang 2X ditambah 2M tambah 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1, M, X2 membentuk barisan geometri. Nah, barisan geometri ini kata kuncinya. Maka nilai M yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya soal gampang ya, asal tahu konsep barisan geometri itu bagaimana. Nah, artinya gini. Kalau misalnya ada barisan ya, misalkan U1, U2 dan juga U3. Nah, kalau dia merupakan barisan aritmatika, maka berlakulah dia itu 2 kali U2 sama dengan U1 ditambahkan dengan U3. Ini kalau untuk barisan aritmatika. Kalau misalkan barisan itu adalah barisan geometri seperti soal ini, maka berlakulah dia U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikalikan dengan U3. Nah, maka selanjutnya begini. Kita masuk ke persamaan kuadratnya. X pangkat 2 dikurang 3M kurang 2X ditambah 2M ditambah 8 sama dengan 0. Nah, dalam soal dikasih tahu bahwasanya mempunyai akar-akar yaitu X1 dan juga X2. Nah, maka kita gunakan rumus jumlah. X1 tambah X2 ini kan sama dengan min B per A. B-nya sama dengan negatif 3M kurang 2 dikalikan dengan negatif A-nya 1 ya. Maka ini positif. Jadi hasilnya 3M dikurang 2. Nah, kemudian rumus kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya yang ini 2M tambah 8, A-nya 1, maka hasilnya 2M ditambahkan dengan 8. Nah, sekarang masuk kita ke rumus ini. Jadi U2 pangkat 2, U2 nya kan si M, yang ini U1, yang ini U2 dan juga yang ini U3. Nah, berarti dari sini kita peroleh M pangkat 2 sama dengan U1 nya apa? X1. Kemudian U3 nya apa? X2, yang ini. Nah, ternyata ini kan sudah kita peroleh dari rumus perkalian ini. Jadi M pangkat 2 sama dengan 2M ditambah 8. Nah, kemudian ini kita pindah ruaskan. Hasilnya M pangkat 2 dikurang 2M dikurang 8 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. M dikurang 4 M ditambah 2 sama dengan 0. Maka M1 nya sama dengan 4, M2 nya sama dengan negatif 2. Itulah nilai M nya yang memenuhi. Jadi jawabannya yang A. Ini dia.